Kamu kesal dengan berita-berita ini, dan ini. Tenang, kamu hanya perlu membuka mata dan menggali lebih dalam. Halo teman-teman, selamat datang di Gali Lebih Dalam bersama saya, Bung Gilbas. Di sini saya akan bertindak sebagai pengamat sesuai dengan kapabilitas saya. Kali ini saya akan membahas pembicaraan yang katanya sih bocor antara Pak Jokowi dan para teman-temannya. Kita nggak perlu untuk dengerin full semua pembicaraannya, karena nggak butuh semua itu untuk tahu intinya. Kalau orang awam harus dengerin full segala macam, kalau saya nggak butuh. Saya hanya butuh dengar sedikit saja untuk tahu inti dari pembicaraan ini. Sekarang kita amati seksama ya bocoran videonya. Bener mendahului kita. Iya, Pak. Belum Nusantara Belum. Oh, udah, Pak. Uji coba dulu, Pak. Ya. Oke, kita stop dulu. Orang awam pasti akan mikir langsung soal vaksin Nusantara, karena ada nyebut-nyebut kata Nusantara tadi kan, dan karena emang lagi heboh juga. Tapi coba kita teliti lagi lebih dalam. Acaranya ini ada di mana? Di Samarinda, betul. Kemudian acaranya siang hari kan? Kemudian ada pembicaraan soal seger, katanya kan. Pak Presiden ngomong, seger. Terus ada kata-kata mendahului. Seger dan mendahului. Saya coba lihatnya gini aja ya dari pengalaman saya. Kalau ada acara-acara kayak gini nih, acara-acara rame, pasti ada yang namanya welcome drink, ya dong. Ini kalau saya perkirakan nih, ini mereka lagi ngobrol soal minuman khas Samarinda. Dan Pak Jokowi belum ambil welcome drinknya, tapi pejabat yang lain sudah pada ambil. Jadi sebenarnya tuh ngomongin welcome drink saat mereka nyampe ke Samarinda. Mungkin kalian tanya-tanya, terus maksudnya Nusantara itu apa? Mereka ngomong Nusantara itu apa maksudnya? Gini nih, dalam lingkungan sosial gitu, tingkat keakraban antar manusianya itu kan diukur dari kata-kata yang keluar saat ingin mengisyaratkan sesuatu, ya nggak? Contoh kalian kalau lagi main push rank. Kalau kalian mau push rank itu kan ngomongnya gimana? Apakah kalian akan ngomong, hai teman-teman, mari yuk berkumpul, kita akan push rank? Tentu tidak terlalu lama. Tapi karena kalian sudah akrab, tidak perlu sepanjang itu untuk ngajak teman kalian. Tinggal ngomong, kuy, mabar, gas, lobby. Teman kalian pasti mengerti. Hanya satu kata, bahkan hanya satu suku kata, kuy, langsung ngerti semua. Ini sama, saking akrabnya para pejabat itu membahas distribusi minuman welcome drink aja hanya dengan satu kata, Nusantara. Kalau nggak akrab, kira-kira gini pertanyaannya. Apakah minuman ini sudah disebarkan ke seluruh Nusantara? Para pejabat-pejabat ini kan suku bangsanya beda-beda, tapi tetap satu jua, yaitu Nusantara Indonesia. Jadi cuma sebut Nusantara. Nah, kalian nggak akrab sih sama pejabat, jadi nggak paham maksudnya. Makanya habis itu ada jawaban kan? Belum, sedang uji coba. Nah, itu artinya minumannya sedang dalam tahap uji coba. Bukan boba, ya beda, nggak mungkin mereka minum boba, terlalu manis. Itu analisa pertama. Lanjut ke yang berikutnya, kita tonton dulu videonya. Katanya samanya. Ya, umur itu. Pak panggil aja. Ambil, misalnya. Siap. Sudah. Pada nggak ngajak kita ya. Ini Pak Presiden baru Pak Presiden. Sejujurnya nih saya agak kesulitan sedikit untuk memahami ini. Ini untuk pertama kalinya dalam hidup saya mengalami kesulitan. Sepertinya kita butuh googling sedikit. Kata kuncinya tadi kan ada khasiat selamanya. Kita lihat apa yang keluar di Google, khasiat selamanya. Langsung paling atas. Ada dari manfaat mager. Ada mager, ada manfaat mager. Apa maksudnya? Coba kita klik. Ternyata ada sebuah artikel yang memberitahu tentang pentingnya istirahat. Kali ini konteksnya menurut saya adalah tentang kesehatan yang harus selalu dijaga dengan istirahat. Ini saya coba jelasin. Salah satu poin di artikel itu menyebutkan manfaat dari istirahat adalah mengurangi resiko cedera. Tentu juga kita cukup istirahat, resiko cedera akan berkurang. Dan jika dilakukan secara rutin, kita terhindar dari cedera selama-lamanya. Jadi kita tidak akan pernah cedera kalau istirahat kita bagus. Makanya setelah itu ada pembicaraan soal mengambil. Coba kita dengar ulang. Pak panggil aja. Ambil. Ini maksudnya adalah Pak Presiden bertanya apakah Pak Panglima sudah mengambil istirahatnya. Karena beliau pasti banyak kerjaan, capek dong. Apakah sudah istirahat? Disambar oleh Pak Prabowo yang bilang, habis ini Menhan, baru Pak Presiden. Itu adalah rundown yang mungkin sudah disusun oleh panitia, yaitu adalah jadwal istirahat. Jadi istirahatnya Pak Menhan dulu, baru Pak Presiden jadwal istirahat dari panitia kayak gitu.
Ini menunjukkan bahwa pekerjaan sebagai presiden tuh memang berat dibanding pekerjaan lain. Buktinya aja waktu istirahatnya paling terakhir. Menhan dulu, yang lain-lain dulu, baru Pak Presiden. Ini adalah contoh pengorbanan seorang pemimpin untuk rakyatnya. Jadi tolong jangan menyebar-nyebar yang bilang ini mereka mau vaksin duluan, kok rakyat masih ada yang kurang vaksin, mereka udah dapat vaksin booster atau vaksin yang lain, kok mereka bisa pilih-pilih mau Pfizer, mau apa. Enggak. Jangan buang jauh-jauh pikiran itu, karena ternyata mereka hanya ngobrolin soal istirahat dan soal welcome drink saja. Oke, kurang lebih itu saja yang bisa saya analisa hari ini. Saya selalu ingatkan, jangan percaya sesuatu hanya dari permukaan saja dan hanya yang lagi beredar di timeline. Kita semua harus gali lebih dalam dan gali lebih dalam lagi. Sampai jumpa lagi di acara favorit seluruh rakyat Indonesia, Gali Lebih Dalam bersama Bung Gilbas. Salam.